Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah kajian pagi Islamic Center Gontor cabang Nganjuk yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatul iman, nikmatul Islam, wa nikmatul ihsan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan mendengarkan materi atau yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Imron Muzaki MPSI dari IAIN Kediri dengan tema peran pendampingan orang tua dalam pembelajaran secara virtual di masa pandemi. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ilham Amin. Kepada yang bertugas waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbati min hardalin fataku fi suhratin aw fis samawati fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min asmil umur. Wa la tusa'ir haddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masjidika waqdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi, acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita menuju acara inti pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu kajian Ahad pagi dengan tema
peran pendampingan orang tua dalam pembelajaran secara virtual di masa pandemi bersama Ustadz Imran Muzaki MPSI. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitra fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Berpagi-pagi kita hadirin jamaah sekalian rahimakumullah memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Berpagi-pagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua untuk bisa mensyukurinya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan tambahan karunia nikmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kajian Ahad pagi Islamic Center Gontor Nganjuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan oleh Allah untuk bersilaturahmi kembali. Setelah mungkin 2-3 bulan yang lalu saya berada di sini, dan alhamdulillah izin Allah untuk kita semua, berkah untuk kita semua, ayah, bunda, jamaah sekalian, kita bertemu kembali. Tentu sapaan saya pertama adalah bagaimana kabarnya bunda, sehat ya? Alhamdulillah. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan pandainya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, menjadikan kita semua akan mendapatkan tambahan karunia nikmat sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita, Allah akan menambahkan nikmat kita, nikmat yang banyak, nikmat Islam dan iman kita tentunya mudah-mudahan semakin kuat, sehingga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nikmat sehat, mudah-mudahan semuanya semakin diberikan kekuatan kesehatan, dan mudah-mudahan segera selesai ya corona ini. Alhamdulillah. Nganjuk sudah PPKM level berapa? 1. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini PPKM level 0 ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dalam keadaan yang penuh kebahagiaan tentunya bersama keluarga kita. Insya Allah seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali jika ketemu dengan saya, maka materinya tentu adalah seputar pengasuhan ya. Alhamdulillah ya. Baik, mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center Gontor Nganjuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita
kita kembali belajar bersama menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Saya tentu tidak akan mengklaim bahwa saya yang paling bisa menjadi orang tua terbaik, karena saya juga belajar dengan 3 anak. Yang pertama baru saja selesai kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, yang kedua baru semester 3 di jurusan Teknik Arsitektur UNS, dan yang terakhir baru kelas 9 ya di Pondok Pesantren Baitul Quran Sragen. Nah, kita semua sedang belajar. Nah, karenanya mungkin agak spesial pagi hari ini, karena kita semua sedang belajar. Saya yakin nanti ayah bunda juga, saya berharap bisa saling berbagi pengalaman. Saya tadi juga mengajak istri saya juga, karena kita ingin belajar bersama ya. Alhamdulillah dibersamai oleh istri ya. Karena bagaimanapun juga ayah bunda, berbicara tentang pengasuhan parenting ini bukanlah tugas ibu-ibu saja, tapi juga tugas ya ayah. Karena parenting atau orang tua itu kan tidak, orang tua itu siapa? Ibu, tapi kan juga dengan ayah. Maka seperti itulah nanti ayah bunda kita belajar tentang pengasuhan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pemahaman kita menjadi orang tua yang baik adalah sebuah kepastian, keniscayaan ya. Bahkan kalau kita pelajari di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, itu menjadi perintah malahan. Walaupun tidak secara spesifik seperti di firman Allah yang dibacakan oleh Qari tentang bagaimana kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita untuk beribadah dengan baik, sholat, wa aqimis sholat, dan seterusnya. Ada juga ayat-ayat yang memperingatkan kita jika kita tidak peduli atau tidak memperhatikan bagaimana pengasuhan kita kepada anak kita. Sebagaimana firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memposisikan dirinya untuk dekat dengan Allah, yang senantiasa berusaha agar seluruh kehidupannya itu adalah kehidupan yang mengarah untuk dekat kepada Allah, sampai nanti kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh limpahan keberkahan dan kebaikan, adalah mereka yang salah satu cirinya adalah mereka mengkhawatirkan, mencemaskan seandainya generasi yang mereka tinggalkan itu adalah generasi yang lemah, yaitu anak-anak kita itu dalam kondisi yang lemah ketika menghadapi perubahan tantangan zaman di masa yang akan datang. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah orang-orang yang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Sehingga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala barangkali tidak berkelebihan seandainya saya punya pemahaman seperti ini, bahwa mempelajari pengasuhan atau sekarang temanya adalah parenting begitu ya, itu menjadi bagian dari proses meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala belajar menjadi orang tua, dan sekali lagi orang tua itu harusnya adalah ayah dan ibu. Itu bagian dari kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itulah urgensi tentang tema-tema pengasuhan, tema-tema parenting seperti itu. Makanya barangkali Islamic Center Gontor di antara tema-tema kajiannya menyelipkan
satu tema tentang parenting dengan nanti pembicara yang akan didatangkan mungkin akan berganti-ganti. Itu kita berterima kasih, jazakumullah. Dan khususnya untuk pagi hari ini saya berterima kasih karena kesempatan yang diberikan. Sekali lagi bukan berarti yang terbaik, tetapi kita belajar kesini. Baik, ayat kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa kita perlu mencemaskan? Kalau dalam terminologi psikologi, ilmu psikologi, yang disebut dengan kecemasan itu adalah ketika seseorang atau individu itu dihadapkan pada situasi di mana situasi itu memberikan ancaman, di mana ancaman itu tidak pasti, tidak jelas, atau dengan kata lain, ancaman ketidakpastian atau ketidakjelasan di masa yang akan datang, atau sesuatu yang bahayanya itu kita belum bisa memastikan. Maka respon psikologisnya yang disebut cemas. Beda dengan takut. Kalau takut itu kondisi psikologis ketika seseorang menghadapi ancaman di mana ancamannya tampak jelas nyata di depan kita. Sebagai contoh misalnya, ayah bunda pernah ketemu dengan ular berbisa. Ular berbisa di depan, oh belum pernah. Bayangkan kalau sudah pernah ketemu, set begitu. Perasaannya gimana? Takut ya. Itu takut. Kenapa? Karena ancamannya jelas. Ada ular berbisa yang mungkin akan menggigit kita. Itu takut kita. Ancaman yang jelas itu takut. Tapi kalau ada ketika seorang mahasiswa, mahasiswa yang mau ujian skripsi, masih di luar, belum masuk ke ruangan begitu ya. Itu ketika belum masuk ke ruangan, masih di luar, itu perasaannya takut atau cemas? Nah, kan bukan, aku takut menghadapi skripsi enggak ya, tapi cemas. Nah, cemas. Itu sedikit pemahaman tentang emosi cemas dan takut, perbedaannya dalam kacamata ilmu psikologi. Nah, kita mencemaskan karena situasi yang kita hadapi ini kan tidak pasti nih, sekarang ini. Maka cara untuk meningkatkan kemampuan kita menghadapi kecemasan itu kan mengurangi yang tidak jelas tadi. Contoh, misalnya ketika ada seorang mahasiswa yang cemas menghadapi situasi ujian tadi, supaya tidak cemas, maka pastikan apa saja pertanyaan yang mungkin nanti ditanyakan oleh dosen penguji. Itu kita pelajari kan. Nah, ketika dia sudah mempelajari apa saja pertanyaan yang akan nanti ditanyakan oleh dosen penguji, dia akan menjadi semakin berkurang nih kecemasannya, karena dia semakin bisa memprediksi apa saja yang akan nanti ditanyakan sehingga muncullah ketenangan. Maka begitulah juga ayat bunda dalam Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi kecemasan, apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa yang akan datang, maka kita perlu tahu hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik tentang masa depan, situasi kekinian, begitu kan ya? Yang dengan itu nanti kita bisa mengantisipasinya, memberikan perlakuan yang terbaik untuk putra-putri kita. Maka sebenarnya tema tentang bagaimana memahami karakteristik pendidikan di masa yang akan datang menghadapi generasi yang di masa yang akan datang ya, generasi era digital ini, generasi Z ini, mungkin suatu saat kita perlu kaji secara lebih spesifik sehingga kita bisa lebih semakin tenang menghadapi situasi, bagaimana kita mengasuh dengan lebih percaya diri kepada anak kita. Namun hari ini karena tema yang diminta adalah bagaimana kita menghadapi anak dan mendampingi mereka ketika situasi pandemi, maka coba kita pahami dulu bagaimana situasi pandemi itu. Ayat kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawalnya dulu dengan sebuah data yang disampaikan oleh UNICEF. Ternyata ayat kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama pandemi berlangsung mulai awal tahun 2000 sampai sekarang, berarti sudah hampir 2 tahun ini. Ternyata memang walaupun mungkin belum disampaikan data ini, misalnya saya tanya kepada ya bunda juga akan bersepakat betapa banyak masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, dan itu ternyata dikuatkan oleh hasil dari riset yang dilakukan oleh UNICEF kepada anak-anak yang ada di dunia. Nah, nanti ayah bunda bisa nyari data ini di website atau lamanya UNICEF.
Saya ambil beberapanya saja. Misalnya, terdapat sekitar 1 dari 5 anak usia 15 sampai 20 tahun yang di dalam survei yang dilakukan oleh UNICEF ini mengalami apa yang disebut dengan depresi atau rendahnya minat untuk berkegiatan. Depresi, situasi mengalami ketertekanan ya. Saya sangat yakin ya, ayah bunda tanpa harus dengan survei ini, mungkin ayah bunda yang mengalami keseharian bagaimana anak kita selama masa pandemi kemarin. Kalau saya berikan izin ayah bunda memberikan komentar, boleh ayah bunda apa saja yang ayah bunda rasakan dengan putra putri Anda selama masa pandemi kemarin? Apa saja mungkin yang mau berbagi? Boleh? Ada mic? Mungkin ada yang merasa gimana? Frustasi, stres, pegel, marah, kecewa, sedih, apalagi bunda? Apalagi? Ayah merasa apalagi selama kemarin mendampingi putra putrinya? Ada yang marah-marah? Ada yang anaknya belajar, kemudian ketika belajar menghafalkan Pancasila, kemudian bolak-balik, kemudian gini aja nggak bisa, ulangi itu. Ada video viralnya itu ya. Siapa yang stres akhirnya ayah, ibunya atau anaknya? Ibunya. Tapi kemudian yang stres akhirnya siapa? Anaknya. Ada video juga yang bagaimana awalnya itu semangat, tiba-tiba anaknya capek tertidur sampai geblak di kursinya begitu ya. Kemudian kita orang tua juga semakin cemas, dan dampak dari cemasnya kita orang tua kembali kepada anak juga semakin cemas. Jadi kalau misalnya disebutkan di sini ada anak yang mengalami depresi, kecemasan, takut, marah, khawatir, maka ada penjelasan dari survei ini dikatakan hal ini bisa disebabkan karena cemas, depresi yang dialami oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi kayak semacam siklus. Awalnya barangkali yang stres adalah, depresi adalah ayah dan bundanya. Bagaimana kemudian terutama mungkin ayah bunda yang harus bekerja, harus bekerja swasta misalnya, berbisnis, terbatasi oleh kegiatan selama pandemi, sehingga berdampak kepada penghasilan secara ekonomi, seperti itu. Dan itu membuat beberapa orang tua ayah sempat stres, dan itu berdampak bagaimana ke pengasuhan, marah-marah dan seterusnya. Nah itu hasil survei mengatakan seperti itu. Kemudian mengalami loneliness. Kenapa loneliness? Karena anak-anak kemudian akhirnya terpisah dengan lingkungan yang selama ini mereka dapati, sekolah, gak ketemu dengan temannya. Sampai saking lamanya ada kejadian bagaimana seorang anak yang kembali sekolah tatap muka itu takut untuk kembali ke sekolahnya, kayak orang asing lagi, loneliness. Dampak kesepiannya kayak seperti itu. Baik, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, situasi atau gambaran tentang kondisi psikologis anak selama pandemi, selain yang disampaikan oleh UNICEF ini, saya sangat berkeyakinan ayah bunda juga punya gambaran tersendiri. Dan satu kesimpulannya pastilah adalah memang anak-anak kita menghadapi problem atau masalah psikologis yang cukup luar biasa ketika menghadapi masa-masa pandemi. Nah oleh karena itulah memang benar sekali kalau kemudian kita perlu merenung untuk kemudian memperbaiki bagaimana pengasuhan kita selama masa pandemi ini. Jadi karena kita tidak pernah memprediksi kalau situasinya seperti ini, memperkirakan kalau situasinya adalah pandemi seperti ini, maka kita pun belajar ya, ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, belajar bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi anak yang mengalami masalah-masalah psikologis selama pandemi inilah yang kemudian membuat kita sebagai orang tua itu perlu belajar. Meskipun kondisi anak dan bagaimana kemudian kita kembalikan kondisi mereka menjadi lebih baik, itu bukan sekedar tanggung jawab kita, ada tanggung jawab sekolah, ada tanggung jawab masyarakat, ada tanggung jawab anak guru juga, begitu ya. Itu yang disebut dalam dunia pendidikan kita dengan teologi pendidikan yang bertanggung jawab. Jadi ada orang tua, ada sekolah, ada guru. Ya, memang nanti akan ada tanggung jawab bersama. Tetapi saya yakin semua yang hadir di sini ayah bunda bersepakat di antara mereka yang punya tanggung jawab terhadap
bagaimana mengembalikan kondisi psikologis anak dari masa pandemi ini adalah kita para orang tua. Begitu kan ya? Jadi misalnya kalau kita menginginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang mempunyai resiliensi, daya bangkit bangkit kembali, bounce back dari kondisi pandemi, depresi, loneliness, stres dan sebagainya tadi, itu yang tentu akan sangat menentukan nanti adalah orang tua, kedekatan antara anak dan orang tua. Jadi saya pikir semuanya bersepakat. Memang kita berharap, ini saya sudah jenuh Ustaz, pokoknya ini saya ingin kembalikan. Bahkan kemarin sempat ada sebuah survei dan itu menjadi debat di sebuah lembaga pendidikan ketika orang tua ditanya, siapa orang tua yang menginginkan anaknya kembali ke sekolah dengan siapa yang tidak menginginkan anaknya kembali ke sekolah? Lebih banyak mana ayah bunda? Tidak kembali ke sekolah. Ada yang berharap anaknya segera kembali ke sekolah. Itu orang tua yang sudah jenuh, sudah bingung bagaimana menghadapi anaknya ketika harus dibebani menjadi guru, kan begitu kan ya? Terus ada yang tidak ingin kembali ke sekolah, tetap di rumah aja, karena orang tua merasakan saya sekarang semakin lebih dekat dengan anak-anak, begitu kan ya? Jadi kayak pro kontra seperti itu. Nah, lepas dari masalah pro dan kontra masalah ini, ayah bunda tetap kita menyadari bahwa tanggung jawab yang terbesar dalam pengasuhan tetap adalah orang tua. Nah, oleh karena itulah bagaimana juga kita orang tua harus terus belajar ayah bunda, meningkatkan kedekatan kita dengan anak-anak kita. Maka ketika kita mendapatkan momentum stay at home, momentum untuk kita dibatasi untuk tidak kemana-mana dengan PPKM level berapapun, dan ke depan nanti proses pembelajaran kita akan dilakukan selama secara sekarang misalnya apa bunda? Hybrid, blended ya, gabungan antara online dengan offline. Yang jelas kuantitas dan seringnya kita, intensitas kita ketemu dengan anak-anak kita kan semakin bertambah. Maka ya bunda, kita manfaatkan peluang, kita manfaatkan situasi ketika kita sekarang diberi kesempatan untuk semakin dekat dengan anak-anak kita. Jadi kalau tema kita adalah pendampingan selama masa pandemi, itu sebenarnya ada unsur kita berterima kasih. Ya Allah, matur suwun diparingi pandemi, begitu ya. Karena ini adalah kesempatan kita untuk bisa lebih dekat dengan anak-anak. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan dengan ini saya bisa lebih menyadari betapa saya selama ini belum mengenali anak saya. Terima kasih ya Allah, ternyata selama ini saya belum maksimal dalam misalnya berkomunikasi dan memahami apa saja kelebihan dan kekurangan anak saya, begitu kan ya. Jadi ayah bunda dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya dalam prinsip kita mendampingi anak-anak kita adalah mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk stay at home. Kita lihatnya secara positif. Kalau 2 bulan yang lalu saya sampaikan positif parenting, jadi melihat sesuatu dalam pengasuhan secara positif, kita pakai itu positif. Melihat sesuatu itu dengan kacamata positif. Oke. Meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak. Kita kuatkan hubungan itu. Pertanyaannya, emang untuk apa kita harus kuatkan hubungan antara orang tua dan anak? Riset-riset di dunia psikologi dan pengasuhan telah membuktikan beberapa manfaat dan urgensi pentingnya hubungan orang tua dengan anak. Kalau saya nanti kumpulkan hasil riset tentang urgensi, why atau kenapa positive parent-child relationship itu penting, berarti kita bisa memahami jika yang saya beri stabilo warna biru ini, yang saya beri stabilo warna biru ini sebagai hasil dan alasan kenapa hubungan antara orang tua anak itu penting, maka nanti paham sebaliknya. Jika nanti ada anak punya masalah kepribadian, punya masalah perilaku, punya masalah berkaitan dengan kesehatan fisiknya, mental, sosial, dan emosionalnya, maka itu bisa kita telusur dan kita curigai salah satu sebabnya mungkin adalah karena hubungan orang tua dan anak yang tidak baik.
Jadi kalau kita sebutkan bahwa why is a positive parent-child relationship important? Kenapa hubungan antara orang tua dan anak itu penting? Ayat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan-alasan ini nanti juga menjadi indikator jika kita mengalami masalah. Kenapa anak saya kok punya problem perilaku selama pandemi ini? Kenapa anak saya kok punya masalah emosional selama pandemi ini? Itu salah satu sebabnya yang perlu kita muhasabah nanti adalah mungkin hubungan kita dengan anak kita sedang ada masalah. Oke, sekarang kita pelajari apa saja dampak hubungan positif orang tua dan anak. Pertama, kepribadian, pilihan hidup, perilaku, kesehatan sosial, fisik, mental, emosional anak. Dan tentu ini kita bisa bayangkan dan kita rasakan. Kalau ambil salah satu contoh saja, emosional. Anak yang jarang ketemu dengan orang tuanya. Jadi kemarin saya dengan keluarga berkesempatan untuk menonton film animasi yang kayaknya recommended untuk ditonton juga oleh keluarga muslim ya. Mungkin Bunda, Ayah pernah dengar film Nusarara? Ya, sudah tayang di Nganjuk belum ada film ya, bioskop ya. Pernah lihat film Nusarara ya? Oke, nanti suatu saat kalau ada kesempatan monggo dilihat. Nah, di situ ada sebuah adegan di mana ada seorang anak yang digambarkan ketika orang tuanya sibuk banget ya. Dan kemudian anak ini ingin menunjukkan hasil prestasinya itu tanpa mendapat respon ya dari sang orang tua, ayah dan ibunya, penghargaan, ucapan kamu hebat, apalagi pelukan, apalagi motivasi untuk meningkatkan prestasinya, karena sang ayah dan ibunya memang sangat sibuk dengan urusan bisnisnya. Jadi ini bukan cerita dongeng, saya yakin ayah bunda juga mengalami, saya juga kadang-kadang mengalami begitu sibuknya kita, sampai kita kadang-kadang abai pada saat anak butuh perhatian kita, kemudian kita melupakan itu sejenak. Yang kita tidak pernah tahu, padahal sebenarnya mereka sangat berharap sekali kita memandang mata mereka, menyentuh mereka, memeluk mereka, berbicara dengan mereka. Tapi pada saat mereka butuh itu, kita abai dengan urusan pekerjaan kita. Walaupun itu sebenarnya wajar, mungkin kita bisa ganti di waktu yang lain, tapi pada saat tertentu ada momentum ketika anak itu berharap dan kemudian kita abaikan, itu membuat anak mengalami masalah-masalah problem emosional, kekecewaan kepada kita. Ayah bunda waspada dengan bab-bab seperti ini. Maka ya, hubungan antara kita dengan anak-anak kita perlu kita perbaiki secara kualitas. Berikutnya, apalagi? Peluang yang lebih baik untuk mengembangkan hubungan yang bahagia dan puas dengan orang lain. Dalam psikologi ada teori attachment, ya, kelekatan. Jadi ada sih attachment yang secure, attachment yang membuat anak itu merasa aman, tapi ada attachment yang menjadikan anak itu mengalami dependensi. Seperti apa ini? Ayah bunda pernah melihat kasus tentang anak tipe penggandul. Tipe penggandul. Jadi anak usia playgroup 5-6 tahun ketika ikut panjenengan itu di belakang sambil pegangi baju Anda kemana-mana, gandul aja, tipe penggandul. Kemudian kita ayo keluar, datang terus gitu ya. Dia maunya nempel saja sama ibunya. Pernah bunda mengalami seperti itu? Pernah. Siapa yang pernah? Bundanya atau anaknya? Oke, baik. Itu namanya attachment ya, kelekatan. Nah sebenarnya kalau kita mau jelaskan agak sedikit secara teoritis psikologisnya ya, kenapa seperti itu? Ada situasi anak itu insecure, tidak nyaman dengan situasinya, lingkungannya. Maka dia butuh proteksi dari orang tuanya. Makanya dia di belakang. Jadi kata kuncinya dia merasa insecure, tidak aman dengan orang lain. Tidak aman orang lain. Gitu kan ya? Ayah bunda dalam Allah Subhanahu wa taala, saya mengalami itu. Anak saya yang pertama itu lahir di Pasuruan. Waktu itu saya masih bekerja di Pasuruan di sebuah perusahaan milik Korea. Itu di bagian HRD-nya. Itu anak saya yang pertama, itu tipe penggandul ya bunda. Jadi kalau ada orang datang,
itu dia mesti ke belakang saya, datang bertamu maksudnya. Dia nggak berani, saya kenal, itu Ami, itu paman, ayo disambut, nggak berani. Nah, saya memahami, wah kayak ini mengalami insecure attachment ini ya, begitu istilahnya seperti itu. Maka saya coba, situasinya saya bikin begini, bahwa anak melihat bahwa interaksi kita dengan dia dan orang lain ini nggak aman, nggak nyaman. Maka saya pastikan interaksi saya dengan dia dan orang asing ini aman dan nyaman. Apa itu? Saya tunjukkan bahwa inilah Ami, ini Abi salaman sama Ami ini, pelukan gitu ya. Terus kemudian salaman pelukan, kalau dulu sesama saudara begitu ya, saling peluk begitu ya, biasa ya. Terus kemudian, nah ini kan nggak apa-apa, kita ngobrol, ketawa, senyum. Akhirnya karena dia merasa aman yang ditunjukkan oleh orang tuanya, dari ekspresinya juga aman, nyaman, intonasi bicara orang tua dengan lingkungannya juga aman, nyaman. Orang tua dengan tetangganya juga komunikasinya aman, nyaman. Anak melihat, begitu anak melihat situasinya nyaman, aman, maka giliran berikutnya anak pun akan merasakan aman, nyaman dengan lingkungannya, dengan tetangganya, dan seterusnya. Nah, silakan nanti ayah bunda mengevaluasi sendiri. Jangan-jangan selama ini anak-anak kita itu tidak aman, tidak nyaman berinteraksi dengan tetangga, karena selama ini kita sendiri interaksi dengan tetangga dan lingkungan kita juga tidak aman, nyaman gitu kan ya. Oke, jadi itu. Maka kedekatan itu akan mempengaruhi keamanan, kenyamanan anak berinteraksi dengan orang lain juga. Mampu belajar mengatur emosi di bawah tekanan dan situasi sulit. Hubungan kita dengan anak itu berdampak seperti itu juga. Jadi kalau anak-anak kita mengalami kesulitan emosional, mengalami kesulitan mengendalikan diri, boleh jadi karena itu dekatnya dengan kita yang kita memang agak susah mengendalikan emosi. Seperti itu kan, dampaknya seperti itu. Tapi ketika kita membuat mereka nyaman dan kita tunjukkan bahwa situasi apapun ini ayah bunda, umi abi juga nyaman, tenang, itu akan membuat mereka nyaman juga, tenang juga. Seperti itu. Sepertinya kemarin saya juga pernah tunjukkan kepada ayah bunda ya, bagaimana dampak dari sebuah keteladanan ya, dampak dari sebuah efek keteladanan, menduplikasi. Dan hadis Rasulullah juga banyak menunjukkan bagaimana keteladanan menjadi penting dalam pengasuhan. Baik, ayah bunda, 1, 2, 3, tangan tepuk atas, blok, ya. Gosok-gosokan ayah bunda, oke. 1, ayah bunda, 2, apa yang saya perintahkan ayah bunda ya, saya perintahkan. 3, tempelkan ke dagunya ayah bunda. Tempelkan ke dagunya ayah bunda. Tempelkan ke dagunya ayah bunda. Tempelkan ke dagu, iya. Tempelkan ke dagu, iya. Saya memainkan simulasi ini 2 bulan yang lalu ya. Saya ulangi lagi, ayah bunda juga masih lupa ya. Itu kan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh keteladanan. Oke, bagus. Itu betapa kuatnya pengaruh keteladanan ya. Contoh keteladanan dari orang tua. Ini menjadi sangat penting sekali dalam pengasuhan ya. Mempromosikan, mendorong perkembangan mental, bahasa. Nih, anak kita akan semakin banyak menguasai bahasa, emosi ketika kita kan banyak ngomong kan. Ya kan, banyak berbicara, banyak berkomunikasi, mengajak mereka berbicara. Ya, memang ada riset, ada penelitian yang mengatakan orang tua yang banyak bicara ya, itu memberikan kecenderungan, walaupun tidak semua, anak untuk kemudian juga banyak bicara juga ya. Bunda merasakan seperti itu kan? Iya kan ya? Oke, sebenarnya saya mau ngomong gini loh, ayah atau bunda yang cerewet biasanya anaknya juga. Tapi itu sebenarnya bukan masalah genetiknya, tapi sebenarnya masalah keteladanannya. Kan anaknya kan menirukan ya, gitu. Dan itu mungkin tidak ngefek karena ayahnya atau ibunya cerewet, tetapi tidak ada interaksi dengan anaknya. Anaknya di kamar sendirian, walaupun ibunya sama ayahnya cerewet. Nah, sebenarnya akan mempengaruhi jika ada interaksi, begitu kan ya. Maka kalau misalnya kita menghendaki anak-anak kita itu juga punya kemampuan berbahasa yang banyak juga, sering tunjukkan. Nih contohnya nih ya, ayah bunda ingin nggak anaknya pintar bahasa Arab? Ingin nggak? Sehingga nanti bisa ngaji, bisa hafal Quran dan sebagainya. Berarti gimana ya bunda? Harus banyak belajar bahasa Arab. Ya kan mempengaruhi kan tadi teladanan.
Misalnya ayah bunda menginginkan anak-anak kita lantunannya, ucapannya itu banyak berhubungan dengan Quran, hadis. Maka buat bagaimana keseharian ucapan atau bicara kita berhubungan dengan Quran, hadis kan? Tapi coba ayah bunda, jika kita menginginkan anak-anak kita fasih mengucapkan artis-artis Korea, maka ajak diskusi tentang drakor kan begitu kan ya. Oke, saya bereksperimen tentang hal ini. Eksperimen saya begini. Anak saya suka game. Oke, anak saya suka game. Maka saya mencoba untuk mempelajari beberapa game online. Ada PUBG, ada Dota dan sebagainya. Nah, begitu saya menguasai itu, betapa bergairah dan semangatnya anak saya yang suka game membicarakan tentang hal itu. Gitu ya. Baik. Jadi ketika kita memberikan kedekatan kepada anak kita dalam bab berbicara, berkomunikasi, sebenarnya juga memberikan peluang bagi kita untuk membentuk mereka, mengarahkan mereka. Keterampilan yang apa yang akan kita berikan itu kita bisa jadi pintu masuk kedekatan kita. Kalau kita menginginkan anak-anak kita itu pandai berbahasa Inggris, pandai berbahasa Indonesia, pandai berbahasa Jawa, cari momentum, cari saat apa yang membuat anak kita suka, dan pada saat itu kemudian kita bisa arahkan. Nah, contohnya saya lanjutkan. Begitu anak saya ajak bicara dengan game, itu kemudian suka. Ini ada istri saya, ini saksinya nanti. Saya berbicara dengan Dota, PUBG. Maka giliran berikutnya ketika saya masuk membicarakan masalah kuliahnya yang kemarin sempat tidak lulus 3 mata kuliah, itu akhirnya dia mau berterus terang. Kenapa dia tidak mau? Kenapa dia akhirnya tidak lulus 3 mata kuliah itu? Awalnya menanyakan kenapa nak kamu kok tidak lulus mata kuliah itu? Itu berat, nggak mau ngomong, malu kepada orang tuanya kali ya. Tapi begitu saya buat santai, relax, kedekatan, dengan saya coba gali apa kesenangannya, dan kemudian setelah itu bercerita, Mas Haris kemarin itu kenapa tidak lulus 3 mata kuliah, kenapa hanya main game saja. Kemudian bercerita ternyata main game dia itu karena dia diajak oleh teman pondoknya, alumni Pondok Usul Khotimah Kuningan, itu yang ikut orang tuanya di Timur Tengah karena kerja di Timur Tengah. Terus temannya ngajak main game online karena di sana sama di Indonesia terjadi perbedaan waktu. Berapa jam Pak selisihnya antara 4 jam ya? 4 jam. Maka di sana jam 8 jadi jam 12. Nah, temannya anak saya ngajak mainnya jam 8 jam 12. Akhirnya dia melayani itu, akhirnya tidak tidur, dan akhirnya tugasnya keteter, tugas kuliahnya, dan itu menyebabkan dia tidak lulus mata kuliah. Jadi tidak lulus mata kuliahnya karena dia sungkan sama temannya. Ketahuan ternyata. Ayah bunda, ini dampak akibat dari kita bisa dekat dengan anak. Itu gitu, bisa menggali hal-hal yang kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada anak. Coba bayangkan kalau kita tidak dekat dengan anak, apa yang akan terjadi? Kita akan katakan anak kita nggak bersemangat, kita akan katakan anak kita, kamu memang nggak tenanan, percuma abi biaya kamu kuliah, nggak usah kuliah aja, gitu kan? Ayah bunda dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, ini dampak dari positive parent-child relationship. Meletakkan dasar untuk peran sosial akademik yang lebih baik, ya, memperoleh keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita kuatkan hubungan orang tua dan anak ini. Gitu kan ya? Mungkin ayah bunda punya pengalaman-pengalaman hubungan orang tua dan anak. Mungkin ayah bunda termasuk ayah atau bunda yang sudah mempunyai hubungan yang baik dengan anak-anak. Ini pertanyaannya, seberapa kuat? Apalagi sama pandemi ini. Tadi sudah kita sampaikan, gara-gara pandemi banyak orang tua yang stres sehingga hubungan dengan anak agak renggang kan? Konflik terjadi dan seterusnya. Maka untuk menguatkan ini, ada 2 pendekatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kajian akad pagi kali ini, yaitu pendekatan berkaitan dengan prophetic parenting dan nanti bagaimana menurut UNICEF. Oke, yang pertama, bagaimana kita kuatkan hubungan orang tua dan anak pasca pandemi ini, entah nanti untuk pembelajaran virtual atau untuk pengasuhan yang lain pasca pandemi ini, yang sekarang sebutnya apa? Istilah new normal ya. Jadi mungkin
istilahnya kita buat begini, pengasuhan di era new normal, ya kira-kira begitu ya. Bagaimana pendekatannya? Pertama menurut prophetic parenting. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat bagaimana prophetic parenting memberikan tipsnya, saya sangat terkesan dengan statement yang disampaikan oleh seorang ahli parenting ya, pengasuhan, Anne Frank, seperti ini. We don't have to be perfect parents. Sebenarnya memang tidak ada tuntutan kita menjadi orang tua yang hebat sempurna, karena sepertinya tidak akan pernah bisa, termasuk saya. Salah satu sebabnya karena memang masalah kita itu kan terus berdatangan tanpa kita tahu ya. Contohnya pandemi, ini kita tidak pernah mengetahui pandemi. Tapi yang pasti ayah bunda, kita itu tidak pernah secara khusus dipersiapkan untuk menjadi orang tua, betul? Ada nggak secara khusus sekolah menjadi orang tua? Khusus, bahkan berijazah, bersertifikat, ada ujiannya, gitu ya. Ini saya pikir memunculkan ide baru ya. Jangan-jangan nanti kita punya ide, kita dirikan saja ya, khusus orang tua, begitu ya. Karena ini peluang bisnis ya, peluang bisnis sekarang ya. Khusus online menjadi orang tua, canggih begitu ya. Mungkin saja ya, tapi ya tidak pernah atau belum pernah lah ya mungkin bahasanya. Kita disahkan jadi orang tua. Makanya amat wajar kalau kita tidak bisa sempurna menjadi tua. Kita oleh karena itu nggak harus kok kita jadi orang yang sempurna. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menjadi orang tua yang hebat ketika kita itu terus mau belajar dan memperbaiki diri. Karena kata Anne Frank, anak-anak kita, our children, do not need to see a perfect role model, only someone who is trying. Anak-anak kita itu sebenarnya tidak berharap kita itu menjadi model yang contoh yang teladan yang sempurna begitu. Karena anak-anak kita itu menyadari bahwa orang tua itu juga banyak kesalahan. Tetapi anak-anak kita itu, kata si Anne Frank ini adalah ketika kita tunjukkan semangat dan kesungguhan kita untuk menjadi orang tua yang baik gitu. Lihat dulu ayah ibu itu berusaha ingin menunjukkan kebaikan kepada. Lihat ayah bunda itu sudah bersabar dan itu tunjukkan dengan penuh keikhlasan. Tunjukkan itu dengan penuh rasa cinta, kasih sayang kepada anak kita. Ayah bunda, mereka butuh mengetahui bahwa kita telah berusaha menjadi teladan yang baik bagi mereka. Itu sebenarnya sudah cukup bagi mereka. Begitu. Nah, ayah bunda, prophetic parenting. Jadi dengan semangat seperti itu ayah bunda, berarti kan spiritnya ada spirit bagaimana kita berusaha menjadi yang terbaik di hadapan anak kita. Begitu kan ya? Maka kita sekarang masuk ke prophetic parenting. Saya ambil dari bukunya Dr. Muhammad Abdul Hafiz Suwaidi. Diterjemahkan ya oleh Pustaka Progresif. Nanti ayah bunda silakan cari bukunya sendiri. Ringkasannya, pengasuhan ala kenabian, begitu ya. Prophetic itu kan kenabian ya. Jadi bagaimana pengasuhan ala kenabian? Karena ternyata Rasulullah Muhammad SAW telah menyontohkan kepada kita bagaimana cara pengasuhan yang baik itu. Lewat suri teladan yang baik bagi anak, berkata yang baik di hadapan anak, memberikan pengarahan di waktu yang tepat, membantu anak menjalankan ketaatan, menunaikan hak anak, bersikap adil terhadap anak. Itu adalah contoh-contoh pengasuhan kenabian yang banyak sekali. Barangkali kajiannya nanti bisa integratif dengan kajian sirah ya misalnya. Jadi di dalam sirah itu ada contoh-contoh teladan baginda Rasul Muhammad SAW dalam bab pengasuhan. Ayat bunda, kita bisa lihat misalnya dari hadis-hadis seperti ini. Misalnya, mangkola risobi ta'ala hata rumalam yu'im fahiyah bagi. Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, kemarilah saya akan memberimu sesuatu, lalu dia tidak memberinya, maka itu sudah cukup dicatat sebagai sebuah kebohongan. Jadi mungkin kita tidak menyadari betapa barangkali kita sering ya melakukan seperti ini. Ngapusi gitu loh bu. Mungkin istilahnya anak sekarang PHP. Di PHP ini ayah bunda, seberapa sering kita mau-PHP anak? Kan sering banget ya? Nanti kita akan jalan-jalan. Ternyata, ya bunda, gimana kalau tidak jadi ini? Ya, di PHP ini. Maka kalau berdasarkan dari sini kita sudah masuk kategori kadhib pendusta ya. Maka spirit-spirit kenabian seperti ini dalam pengasuhan perlu kita angkat lagi nih.
Jadi kalau kita memberikan janji kepada anak, memberikan harapan kepada anak, coba usahakan untuk kita berusaha maksimal untuk mewujudkan. Oke, lanjutnya. Ada lagi, bersikaplah adil di antara anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dan berbakti dan berlemah lembut. Nah, ini kadang-kadang kita punya pola pengasuhan begini kan, membedakan kelakuan karena satu anak kita mungkin baik, satu anak lain yang nggak baik, begitu ya. Dan ini oleh Rasulullah sangat di warning, kasih peringatan keras. Ketika misalnya karena kakaknya itu baik, adiknya nggak baik, kemudian kakaknya diberi bagian lebih banyak, adiknya enggak, begitu kan ya. Kok bagian adik sedikit, bahkan lah kamu nakal, gak seperti kakak. Nah gitu kan. Ayah bunda, seberapa sering kita melakukan seperti ini? Nah, oke. Misalnya kita pada posisi anak bunda, gimana rasanya dilakukan seperti itu? Sakit ya? Kayak begitu. Maka kata Rasulullah, jika engkau menganggap bahwa Anda menginginkan untuk dilakukan adil, maka begitulah anak-anak juga ingin mendapat perlakuan yang adil juga. Ada lagi hadis yang lain. Janganlah mendoakan keburukan atas diri kalian, janganlah mendoakan keburukan atas anak-anak kalian, janganlah mendoakan keburukan atas pembantu-pembantu kalian, janganlah mendoakan keburukan atas harta kalian ketika bertepatan dengan waktu Allah menurunkan pemberian kepada kalian sehingga doa kalian dikabulkan. Begini nih ayat bunda. Jadi kan kata-kata kita, orang Jawa itu mengatakan orang tua itu kata-katanya bisa jadi apa Pak? Doa ya. Tapi kan menjadi perenungan yang mendalam bagi kita ketika kita sebagai orang tua itu kan emosi kita kadang-kadang nggak stabil. Pada saat kita itu berinteraksi dengan anak kita dan kemudian kita marah, kadang-kadang muncul kata-kata ya kasar kan. Misalnya nih, anak kita ini dua Pak muakal misalnya, mecahkan kaca, diingatkan nggak mau, blek mentoy jangan koyok apa? Presiden. Wah, gitu Pak Supi ini sudah, Pak Supi mengingatkan. Jadi pada saat itu misalnya, wah macam dua koyok bandit, hati-hati nanti pada saat itu Allah malaikat mendengar, ting, dari bandit ya. Maka pada saat kita itu emosi begitu itu berhati-hati, ingat hadis ini bahwa apapun yang Anda keluarkan, kata-kata yang Anda ucapkan itu bisa menjadi doa bagi anak-anak. Jadi hindari dan berusaha dan ingatkan terus, ayah bunda saling mengingatkan, bu, ayah jangan sampai marah kepada anak kita sampai keluar kata-kata yang membuat kata-kata jelek yang membuat itu bisa menjadi doa yang semakin buruk anak kita. Nah seperti itu. Lanjut. Nah sekarang bagaimana menguatkan hubungan kalau menurut UNICEF? Jadi ayah bunda begini, saya pakai dua ini supaya kalau yang pertama tadi pengasuhan ala prophetic parenting itu basic dari akidah kita, dasar dari keyakinan kita bahwa baginda Rasul Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam kita menjalani kehidupan dalam ini pengasuhan. Kemudian dari ini UNICEF dan sebagainya ini adalah basic dari best practice atau pengalaman dari para pakar ahli dan dari hasil riset mereka tentang bagaimana pengasuhan ketika selama masa pandemi khususnya. Nah, nanti kita gabungkan sehingga harapannya sebagaimana tema sudah diberikan, ketika dalam masa pandemi dan era new normal ini kita bisa memaksimalkan pengasuhan kita. Nah sekarang bagaimana UNICEF menyarankan agar kita mematkan hubungan selama pendampingan di saat pandemi, karena pandemi ini kan tidak hanya fenomena di Nganjuk Indonesia saja, tapi hampir di seluruh dunia. Ini banyak ya bunda, teorinya banyak, poin-poinnya mungkin tidak semua saya jelaskan, beberapa saja. Misalnya, manfaatkan waktu berkualitas dengan masing-masing anak. Ini menjadi rekomendasi umum dari UNICEF ketika pandemi ini, kemudian saatnya kita berinteraksi dengan anak lebih intens, manfaatkan sehingga kita mempunyai waktu berkualitas bersama anak. Waktu berkualitas, bermain bersama anak,
bercengkrama bersama anak itu lebih banyak. Manfaatkan itu. Poin-poinnya bisa ini, menetapkan jadwal. Kalau misalnya kita menentukan agenda bersama anak selama pandemi itu, coba libatkan anak untuk membuat agendanya. Contoh nih, hari Ahad besok setelah kajian Ahad pagi Islamic Center Gontor, enaknya kita kemana ya? Ada yang usul? Kakak punya usul? Gitu ya? Adik punya usul? Melibatkan mereka. Terus kemudian ngobrol tentang topik yang mereka minati, olahraga. Ada kabar terakhir apa ini tentang pertandingan bulu tangkis Indonesia? Oh, kita juara lebih Thomas Cup setelah berapa tahun nggak dapat juara? 19 tahun. Oh, 19 tahun ya. Kemarin kita juara loh ya. Ibu-ibu, ayah tahu ya kalau kita kemarin baru menang Thomas Cup? Gitu ya. Oke, nggak ada yang ngerti. Oke, ya seperti itu. Coba ajak anak-anak untuk hal seperti itu. Berikutnya, berusaha untuk terus tetap berpikir positif, fokus pada perilaku yang kita inginkan. Ayah bunda, latihan positive parenting kemarin sudah sebagian saya tunjukkan. Saya tekankan sekali lagi nih, dalam komunikasi mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak, latihan kita untuk berkomunikasi positif itu memang sesuatu yang kayaknya tidak bisa ditawar lagi ya. Walaupun saya yakin ayah bunda sebenarnya mampu kok bisa. Contohnya begini. Contoh nih ya. Kita dianjurkan untuk dalam komunikasi loh Pak ya, dalam komunikasi, dalam ngomong. Tapi kalau dalam nasihat, kita tetap akan memunculkan nanti. Tapi dalam komunikasi, kita perhatikan ini. Yaitu apa? Menghindari kata jangan. Tapi dalam nasihat, kita akan sampaikan nanti. Karena tidak semua kata jangan itu harus kita hindari. Tapi ada yang perlu kita tekankan. Cuma dalam komunikasi, begitu ada kata-kata jangan bikin berantakan, bandingkan dengan nak, tolong simpan bajumu dengan baik. Itu kira-kira anak akan lebih terdorong dan tergerak untuk merapikan bajunya dengan kata-kata yang di bawah, jangan bikin berantakan, atau tolong simpan bajumu. Yang mana kira-kira? Nah, ada permintaan tolong kan? Please, mas, tolong ya, mbak, tolong Abi dong, tolong Umi, tolong ibu ya nak, tolong ibu ya nak ya, disapu, sapu deh, main, coba getir nih ya, gitu. Apalagi begitu, nggak nyaman sekali. Sebentar, Pak. Ayah bunda itu memposisikan ayah bunda dengan anak itu posisinya sebagai apa toh? Kalau intonasi seperti itu, kayak itu anak-anak itu kayak musuhnya diri loh ya. Bener gak? Padahal sebenarnya kan partner kita, bahkan mestinya yang kita sayangi, tapi sepertinya kayak kita bermusuhan gitu loh ya. Kenapa? Kalau toh mereka itu mengecewakan kita, membuat kita itu sakit dan sebagainya, karena emang Al-Quran sudah mengatakan seperti itu, bahwa sesungguhnya di dalam harta dan anak-anak itu adalah ujian bagi kita. Nah, kalau kita sudah menyadari seperti itu, kalau anak kita nakal, anak kita itu menunjukkan hal yang tidak kita inginkan, mestinya kita cegah gimana? Iya, dan itu adalah pahala kan Pak? Luar biasa kan? Subhanallah. Nah, walaupun mungkin kadang-kadang itu harus kita iringi dengan pengasuhan, kita komunikasi, kita ajak, kita nasihati dan seterusnya. Oke. Nada suara itu penting. Membentak anak, ngegas, itu akan menambah rasa stres. Dan dampaknya anak akan semakin ngegas. Kamu jangan, saling ngegas-gasan, bangkrang gitu kan ya. Dan ayah bunda, intonasi itu kan secara psikologis bisa mempengaruhi perasaan. Saya kasih contoh nih, misalnya begini, ayah bunda. Misalnya dua kalimat yang sama, tetapi intonasinya berbeda. Coba rasakan. Secara psikologis, emosional, ayah bunda komentarnya gimana? Saya punya dua kalimat, sama sih, cuma cara intonasinya berbeda. Yang pertama begini, menyambut bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kalimatnya sama, tapi intonasinya berbeda. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan lagi. Ya Ramadan lagi. Kata-katanya sama Bu. Ahlan wa sahlan ya Ramadan sama. Tapi karena intonasinya berbeda, ahlan wa sahlan
Ya, Ramadan. Yang kedua, kesan psikologisnya gimana? Kecewa. Yang pertama, semangat. Penyuluh keluarga berencana. Itu salah intonasi bisa dampaknya gagal itu keluarga berencana. Begini, ibu-ibu 2 anak cukup. Nah, B ya. Terus ini ada yang penyuluhnya begini, ibu-ibu 2 anak cukup. 2 anak cukup. Kurang. Itu gara-gara KB nggak berhasil, intonasi yang berbeda tadi itu kan. Jadi berhati-hati dengan intonasi pada anak-anak itu penting kan. Oke, coba sekarang perhatikan. Guru-guru TK itu kalau nasihatin anak-anaknya ini gimana Bunda? Coba, ada di sini guru TK? Boleh praktek? Gimana cara manggilnya? Sayang. Sayang, sini sayang. Ayo, sayang. Oh, ayo naiknya jangan di sini ya, naiknya yang sebelah sini. Ayo anak-anak. Ayo anak-anak ke sini. Nah, ayo anak-anak baris. Oke, Tony, Siti, Rohmah, ayo baris, ikuti Ustazah, 1, 2, 3. Lihat semangat itu. Sampai di rumah, gimana kalimatnya? Nah itu sana loh, suka nih. Lihat bagaimana anak bisa nyaman. Nah makanya coba ini saya mau tanya kepada yang Ustazah, jenengan di madrasah, di sekolah itu kan anak-anak itu sangat taat ya. Bahkan ada, kalau saya dalam parenting itu orang tua itu ada bertanya begini, Pak Imron, anak saya itu kalau di sekolah itu kok manut sama Ustazah ya, Pak di rumah kok enggak ya, gitu ya. Ya salah satu sebabnya karena intonasi ajarnya berbeda tadi itu ya. Nah Bunda jangan khawatir, itu loh Ustazah itu juga bingung. Murid-muridnya manutnya di anaknya itu, manutnya di sekolah, tapi di rumah nggak manut anaknya itu. Bener nggak ya Ustazah? Anaknya dia sendiri. Padahal anak di sini gitu loh. Karena ternyata intonasinya di sekolah sama di rumah beda. Anak ibu ya. Ya sebenarnya kan semangatnya semangat menyayangi dan mencintai. Oke. Jadi nada suara itu penting. Oke. Makanya ada teknik berkomunikasi dengan bagaimana pandangan mata itu harusnya sejajar. Itulah kenapa begini ya Bunda. Misalnya kalau kita mau menasihati anak-anak kita yang TK ya, SD ya, itu ini kalau jauh, kalau misalnya kita ngomongnya tuh, kamu ikut sama Abi begini ya, dengan ikut sama Abi ya, rasanya gimana Pak? Jadi coba buat tatapan mata kita itu sejajar. Jadi bukan begini. Nah kalau sejajar ini kan kesannya antara kita dengan anak itu kan setara toh ya. Nah itu yang menjadikan mereka mempunyai ikatan yang kuat dengan kita. Tapi kalau begini, aku bos, kamu bawahanku kan begitu ya. Itu akhirnya sang anak, ini ngikutin bos. Ayo mas, ayo kak, kita ikuti bos. Bukan orang tua, tapi ikutin kata bos gitu. Kata bos begitu. Bisa gitu. Siap bos gitu. Nah karena bos, ya sekarang saya mau tanya, bapak-bapak kalau menghadapi bos gimana? Takut, inginnya membantah, inginnya memberontak, hanya taat pada saat bosnya lewat, nggak tahu Pak? Nah itulah kira-kira. Oke, baik lanjut. Puji anak atas perilaku baiknya. Please, Bapak Ibu, kuatkan hubungan anak dengan Anda selama pandemi ini. Jika anak kita menunjukkan hal baik, coba beri ucapan hebat, beri ucapan terima kasih, beri ucapan yang membuat mereka percaya diri atas prestasinya. Apalagi mohon maaf nih Pak, mungkin di antara kita ada orang tua yang mempunyai anak-anak yang dia memerlukan perhatian khusus atau anak-anak with special need, ya, berkebutuhan khusus. Jadi ketika mereka mempunyai prestasi yang mungkin bagi anak lain itu biasa, tapi bagi dia mengancingkan baju berhasil 1 dikancingkan bagi anak yang mengalami masalah disleksia apa itu disabilitas yang khusus, mengalami kesulitan orientasi gerak ya, cerebral palsy, otaknya ada masalah sehingga dia bening itu susah.
Tapi begitu dia berhasil benih satu, pelek begitu ya, berhasil. Anak-anak saya bapak sih itu senangnya luar biasa loh Bu. Kemudian kita orang tua, mama aku bisa masukkan benih. Malah biasa, loh itu bagaimana? Itu luar biasa itu. Serius itu luar biasa. Oh hebat, nanti luar biasa. Cium, peluk, cium. Tuh bagi mereka yang punya anak berkebutuhan khusus ya, hargai. Terus kemudian bagi anak-anak yang remaja, ini saya sedang mempraktekkan juga. Karena saya remaja. Apa Bu? Ini. Pujilah anak jika mereka menunjukkan perilaku yang baik. Mungkin mereka itu cuek. Anda punya anak SMA, SMP. Kemudian dia mau sholat berjamaah dengan Anda di masjid. Puji Pak. Mas Ahmad, terima kasih ya telah membersamai Abi ikut berjamaah di masjid. Terima kasih Mas, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita ya. Amin. Mungkin dia Pak itu sambil wajahnya cemberut, tunduk ini, amin, begitu ya. Tetap lakukan Pak, jangan kecewa. Anda harus punya keyakinan ketika Anda memuji secara tulus itu ngefek Pak ke dalam dirinya. Yakin itu Pak. Dan itu akan dia pakai ketika nanti menghadapi situasi yang berikutnya, yang sulit berikutnya. Ketika kita ajak lagi dia ke masjid berjamaah, dia akan ingat pujian kita itu. Walaupun mungkin rasa senangnya tidak diekspresikan kepada kita, tetap yakini bahwa pujian kita walaupun mungkin dicuekin, ya Pak, ya. Itu pujian kita tetap memberi dampak kepada mereka. Jadi jangan begini, bilang ke saya, Ustaz Imran sudah saya puji nggak ngefek Pak. Jangan begitu. Tetap coba saja, tetap harus ikhlas. Jangan begini, aku wis puji sampean, wis semangat toh enggak, jangan begitu juga. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tetap, karena lain kali akan mengulangi perilaku baiknya itu. Ini hasil dari riset psikologi ya. Ini saya mendengar hasil riset dari UNICEF ini, saya juga terinspirasi. Makanya saya pakai itu ke anak saya. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Memang benar tuh ayah bunda. Anak kita, anak saya yang laki walaupun belum signifikan perubahannya, itu ceritanya nanti saksinya istri saya. Itu habis subuhan itu kan bisa tidur lah ya. Sama Pak? Sama. Oke. Itu saya harus rubah toh Pak, pelan-pelan. Kita sepakat sama istri saya buatkan aktivitas pagi supaya tidak tidur lagi. Nah, sampai akhirnya aktivitas kita berbagi untuk bersih-bersih tiap hari Minggu karena pembantu libur dari Minggu. Ya, kita punya kocokan ya, punya kocokan pembantu mak yang bantu kita. Tapi hari Minggu libur. Nah, hari Minggu jadwalnya Mas Haris untuk bangun habis dari subuh, jadi nggak tidur, nyapu. Nah itu coba beri penghargaan. Alhamdulillah Mas Haris, terima kasih. Ini sudah dibersihkan, sudah disirami. Wah hebat ya Mas Haris. Itu sekarang walaupun tidak signifikan, tidur bakdo subuhnya itu berkurang Pak sekarang. Sudah berkurang. Dan tanya ke saya. Walaupun masih terjadi. Sebelumnya tidur bakdo subuh bangun lagi jam 9 Pak. Jadi habis jam 5 itu tidur lagi, jam 9 baru bangun. Wah parah gitu ya. Tapi sekarang mungkin sampai jam 7 dia sudah nggak betah lagi, sudah bangun beraktivitas. Ya karena harus kuliah jam 7 Pak. Oke ya. Oke ya. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda tetap realistis, memberikan harapan dan seterusnya. Oke, kita lewatin ya. Bantu anak dekat tetap, nah ini dia penting. Membantu anak-anak tetap dekat dengan teman-teman dan gurunya. Selama pandemi ini mereka terisolasi itu, yang membuat mereka tadi loneliness, kesepian. Maka ya bunda, tolong bantu mereka untuk tetap terkonek dengan teman-temannya. Satu, sapa nih teman-temannya. Mas Haris, gimana temanmu si Hafid kemarin di mana Le? Nggak tahu deh, coba Le ditanya Le mungkin di grup. Kemudian mereka, oh nih mereka Hafid besok saya mau ketemuan. Merasakan anak-anak tetap terkonek dengan teman-temannya itu bagian dari anak-anak menghindari rasa loneliness selama masa pandemi. Betul ya? Bantu. Nah itu akhirnya menghajatkan kita ayah bunda itu berinteraksi dengan anak-anak lewat media sosial. Tentu lewat izin dan kebersamaan dari mereka ya, bersepakat. Kemudian ini dua yang penting,
Demikian juga kedekatan dengan guru mereka untuk memastikan anak terhubung dengan pembelajaran mereka dan suasananya. Bagaimanapun juga, ortu bukanlah guru yang dipersiapkan untuk menjadi guru. Ayah bunda, ini saya kemarin baca di sebuah artikel riset tentang dampak psikologi pandemi bagi anak-anak. Ketika diawali artikel itu tentang betapa stresnya kita orang tua karena harus menjadi guru. Ayah bunda, akhirnya diakui kalau panjenengan stres jadi guru wajar. Kenapa? Karena kita kan tidak pernah sekolah IKIP ayah bunda, kecuali guru ya. Sekarang nggak ada dasar IKIP ya Pak. Kan kita mah nggak bisa jadi guru, jadi wajar kalau kemudian kita itu mengalami frustasi seperti itu kan ayah bunda. Jadi kalau kemarin-kemarin ada menyalahkan, ya kita harus sabar, kita harus belajar jadi guru mendadak nggak bisa. Karena yang disiapkan untuk menjadi guru itu ya mereka yang profesional mengajar di sekolah itu kan. Nah terus gimana? Nah maka solusinya ya berarti coba ayah bunda hubungi gurunya, konekkan atau hubungkan anak-anak dengan gurunya. Ini juga untuk mengantisipasi nanti ketika anak-anak kembali pertemuan tatap muka, mereka tidak lagi asing dengan gurunya dan tidak seperti kemarin beritanya mau masuk sekolah takut, loh aku kan gurumu, gurunya pakai masker, aku kan gurumu, anak siapa? Dari takut lari dia, gitu kan ya? Karena enggak siap. Nah, konekkan mereka dengan guru, konsultasikan dengan guru. Oke, lanjut. Fleksibel buat siapa yang sudah ya. Nah, semua anak pernah berperilaku kurang baik. Hal ini wajar saat anak lelah, bosan, takut. Ini dia. Pada saat pandemi anak-anak ya wajar lah. Kita pun juga mengalami begitu. Nah, pada saat anak-anak itu bete, boring time, frustasi, jenuh, maka ayah bunda, maka kita bisa alihkan, ambil nafas, ajarkan anak untuk konsekuensi. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Oke, ambil nafas, alihkan. Oke, baik, kita sekarang nggak usah belajar lagi. Oke, sekarang kita main dulu yuk. Kita main monopoli. Oh, kita bersihkan rumah bareng-bareng. Oh, kita buat apa ini? Yuk kita perbaiki kandang ayam kita yuk. Yuk kita, ayo lele, bantu ambil memperbaiki ini apa genteng yang bocor deh. Melibatkan anak-anak, aktivitas bersama. Oke, alihkan supaya tidak boring. Benar ya? Terus kemudian ketika kita mengalami stres ayah bunda, ya yakin Anda tidak sendirian. Semua orang tua mengalami. Istirahatlah ayah bunda, kemudian relax, kemudian ambil nafas, kemudian olahraga ayah bunda. Buat Anda punya kesegaran fisik juga. Jadi jangan sampai jenengan juga mengalami frustasi, depresi juga, karena dampaknya nanti kepada anak kan. Dengan anak jeda sejenak. Jadi kalau misalnya Anda sedang tidak nyaman, sedang emosi, mau menasihati anak, tunda dulu, kendalikan diri, yang disebut dengan self regulasi ya, kemampuan mengendalikan diri itu menjadi sangat penting. Mendiskusikan COVID, khusus kalau kita berbicara COVID, hindari hoaks, bersikap jujur, mendukung apa yang dilakukan anak, dari aktivitas misalnya berbagi kepada anak, kepada tetangga dan sebagainya, libatkan anak, mengantarkan makanan kepada tetangga dan sebagainya selama PPKM, Jumat Berkah, libatkan mereka. Itu bagian-bagian yang kita lakukan berkaitan dengan mengalami ketika kita mengalami pandemi COVID. Sekarang khusus saya mau berbicara tentang ini bagian terakhir. Ketika kita harus mendampingi mereka dalam pembelajaran daring, apa yang kita lakukan? Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu belajar daring ini kan harus sekarang ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam dunia pendidikan ya, perkembangan ilmu teknologi, blended learning, belajar campuran antara online dan offline itu sudah ada di negara-negara maju, itu sudah ada. Tapi menjadi fenomena mendunia, akhirnya kita terpaksa segera belajar itu gara-gara pandemi. Nah sebelumnya kalau misalnya di Inggris, di Amerika itu sudah terbiasa kita belajar satunya online, satunya offline, sudah terbiasa. Tapi gara-gara pandemi, semuanya sekarang saat dunia belajar menggabungkan offline dan online. Nah oleh karena itu sekarang ayah bunda,
Kalau kita ingin mendampingi anak-anak kita pembelajaran daring, ayah bunda mau nggak mau harus siapkan diri menguasai dunia IT. Pendampingan anak selama belajar virtual, penggunaan IT, tidak ada kiat tanpa pengetahuan. Maka kalau Anda ingin mendampingi anak belajar daring, kuasai tentang pembelajaran daring. Ayah bunda ngerti apa pembelajaran pakai Meet, Zoom? Tahu ya? Yang belum tahu pelajari. You must understand IT to fight IT. Saya ambil materinya Bunda Lirisman, menyiapkan anak tangguh wilayah raya, pembelajaran virtual. Kuatkan dulu sadar bahwa anak adalah amanah Allah. Kemudian evaluasi kesalahan kita. Jadi kalau ada yang salah segera perbaiki. Terus lakukan dual parenting. Jadi pembelajaran virtual itu tidak bisa hanya tanggung jawab ayah atau ibu, tapi dua-duanya. Pahami karakteristik mereka, generasi Z, generasi yang intens berinteraksi dengan IT. Tarik kembali ayah ke rumah, libatkan ayah di rumah. Siapkan diri untuk minta maaf kepada anak. Karena boleh jadi ayah bunda kita itu salah menyikapi anak-anak kita. Waktu kita yang katanya mahal itu sampai ada anak yang harus melakukan sesuatu untuk mencuri. Mudah-mudahan ini jadi bahan perundangan ya bagi kita ya bunda. Oke, ajak anak berolahraga, komunikasi yang menyenangkan, tips komunikasi, berikan waktu terbaik untuk anak, nonton bareng video bermakna, bacakan cerita, masuk dalam dunia anak, bermainlah bersama mereka, berbincanglah saat melakukan perjalanan misalnya, temani saat anak sedang sakit, berikan mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan. Tips-tips normatif yang ayah bunda mungkin sudah melakukannya, maka perbanyak ini. Tegur perilakunya, jangan anaknya, perilakunya. Aku tetap mencintaimu nak, cuma Abi tidak suka perilaku anak berbohong, tapi Abi menyukai Haris, mencintai Haris. Begitu ya. Anak lebih baik, maka orang tua juga lebih baik. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap kepada anak dan orang tua. Maka pastikan kita orang tua menjaga lidah kita. Mayal itu mengkolin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, setiap ucapan dan kata-kata kita dicatat oleh malaikat raqib atid. Ayah bunda, jagalah keluarga kita. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Pastikan anak-anak kita
adalah anak-anak yang perkataan, perbuatannya adalah perkataan-perbuatan yang mengarah ke surga, bukan ke neraka. Oleh karena itu dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat kepada Allah, Allah akan dekat, akan membantu kita masalah-masalah parenting kita. Bertaubatlah dari segala kemaksiatan. Di saat kita mulailah ya Bunda, doakan anak-anak kita, panggil nama-nama mereka, sebut keluhan Anda ke depan anak Anda, munculkan harapan, bayangkan semua hal yang baik pada anak kita. Karena sholat itu adalah cara terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan anak, sebagaimana para salafus soleh mengatakan, wahai anakku, aku akan membaguskan sholatku agar engkau mendapatkan kebaikan. Berdoalah ya Bunda, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah mengabulkan segala permohonan kita. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita telah mendengarkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai orang tua dan sebagai yang dididik oleh orang tua. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan saldo atau infak pada pagi hari ini, yaitu berjumlah Rp1.137.000. Alhamdulillah. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi sebelum itu kita akan buka sesi tanya jawab kepada jamaah yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz Ilham. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dan ingin saya tahu. Yang pertama, ketika kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, ke anak lain, ternyata lebih mudah daripada ke anak kita sendiri. Kita tahu teorinya, ilmunya, ya betapa pentingnya komunikasi dengan anak, betapa pentingnya ujian pada anak. Tetapi ketika kita menerapkan ini syarat-syaratkan sendiri, begitu sangat sulit. Tapi kenapa ini mudah kita praktikkan ke orang yang lain? Itu yang pertama. Mungkin ada yang tidak baik dengan saya. Padahal saya tahu, tapi kenapa saya tidak bisa melakukan itu? Sering saya bertanya. Yang kedua, batasan-batasan yang mungkin bisa menerangkan kita kapan kita melarang anak itu atau menyuruh anak itu tidak boleh menggunakan kata jangan. Dan yang kedua, kapan justru sebaliknya? Karena di dalam Al-Quran banyak larangan yang diawali dengan kata-kata jangan. Yang ketiga, tadi disampaikan peluang anak itu di rumah kesepian. Ini sepertinya kurang sesuai dengan keadaan di lapangan, karena ternyata anak sekarang itu cenderung menarik diri, cenderung sosialnya kurang. Karena apa? Disibukkan, diasikkan dengan HP dan game ya. Jadi kalau saya lihat ketika mereka disuruh memilih dolan, sering menyuruh anak saya dolan bermain dengan temannya. Tapi ini bukan lagi jadi sesuatu yang menarik, karena dia sudah asik sendiri dengan dunia gamenya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loneliness yang dimaksudkan oleh hasil risetnya UNICEF itu adalah kesendirian dalam konteks anak ini tidak berinteraksi secara nyata dengan lingkungannya gitu. Itu loneliness itu. Jadi sebenarnya ada, tapi yang nyarinya kelamaan. Mungkin di Twitternya, di Instagram dia banyak follower ya. Tapi dia tetap merasa sendiri karena begitu dunia mayanya itu dia akhiri tek begitu.
ya ada orang di sekitarnya. Makanya salah satu saran untuk membersamai generasi Z itu adalah mereka mungkin mempunyai banyak teman, mereka mungkin mempunyai banyak aktivitas, tapi ini teman dan aktivitasnya di dunia malam, tapi di dunia nyata dia loneliness. Nah itulah kenapa Ustaz, hasil riset tambahan dari UNICEF itu kan summary itu ya, dari kesimpulan itu ada yang menyebutkan risetnya itu angka bunuh diri di kalangan anak-anak usia remaja itu meningkat selama masa pandemi. Bunuh diri karena dengan depresi. Depresi itu punya dengan kesendirian dari loneliness. Nah seperti itu. Jadi kalau kita memahaminya dari sekarang temannya banyak tapi kan jadi loneliness itu karena dia hanya ditemani oleh handphonenya ini, tapi teman ngobrolnya itu ya enggak. Nah gitu. Nah oleh karena itu ayah bunda, in person communication, komunikasi personal itu dibutuhkan untuk anak-anak. Ngobrol langsung dengan mereka itu bermain. Seperti itu Ustaz, yang kita pahami dengan loneliness. Nah berkaitan dengan mengucapkan kata jangan tadi, saya sudah sampaikan bahwa memang ini sempat kontroversial karena ini kan tips komunikasi ala pendekatan neurolinguistic program ya. Mungkin bisa dimatikan dulu nggak cek ya. Nah itu kan cara kerja otak kita itu tidak mengolah kata-kata negatif, sehingga kata misalnya ayah bunda ini, ayah bunda jangan pikirkan gajah, yang ada di otak kita apa? Ambil gajah kan? Maka kata-kata jangan itu menurut ahli neurolinguistik itu memang tidak diolah pada saat kata itu disampaikan. Tapi kemudian ini kan bertentangan dengan betapa banyak nasihat-nasihat, apalagi dalam agama, dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali wala taqrabuz zina dan sebagainya banyak itu. Sehingga kayaknya kok nggak tepat. Nah, akhirnya pelurusannya begini bahwa kata jangan itu akan sangat tepat jika kita tidak lakukan atau kita hindari ketika hal-hal yang itu bersifat advice dalam jangka waktu yang mungkin lama. Misalnya dalam kita mengedukasi keseharian kita dalam anak-anak. Tapi kalau dihadapkan pada situasi yang kritis, darurat, maka jangan itu memang benar harus disampaikan. Maka di sini nanti batasannya seperti itu. Jadi kan penjelasannya tadi itu jangan itu dalam pendekatan neuro itu kan tadi itu ya buktinya itu memang nggak diolah. Tapi kenapa kok banyak nasihat? Ya tidak di agama sangat banyak ya, dan itu tidak hanya di agama kita, di agama lain juga jangan-jangan. Nah itu memang ketika kita dihadapkan pada hal yang kritis, situasi yang harus segera, itu kata jangan itu. Don't do that. Jangan kerjakan itu. Nah itu memang harus dilakukan ketika itu kritis situasinya. Itu sementara yang bisa saya pahami. Kemudian yang berikutnya pertanyaan kenapa kalau kita ini dengan anak-anak kok tidak efek, padahal kalau dengan anak lain kita guru tadi yang lain itu kok bisa, kalau kita sendiri kok enggak ya? Ya benar sekali dugaan ayah tadi itu, kita kayaknya perlu evaluasi ya. Kalau tadi saya sempat menyatakan pengalaman-pengalaman saya, terkadang memang yang menjadikan anak-anak kita itu kemudian ngefek atas apa yang kita ucapkan, itu adalah ketulusan kita, genuine kita ya, dan konsistensi kita. Dan menurut saya itu bagian tersulitnya nih, konsistensi. Kenapa? Karena anak paling sering ketemu dengan kita. Misalnya ya, kita konsisten
untuk menyontohkan sholat tepat waktu misalnya, sehingga anak akhirnya mengapresiasi kita, menasihati, ayo nak sholat sama Abi gitu ya. Tapi kan sehari-hari dengan anak kadang-kadang kita tidak tepat waktu juga begitu ya, sehingga menjadikan anak tanda petik kecewa dengan kita orang tua, sehingga itu barangkali menjadikan bagaimana anak-anak melihat kita itu Allah ayah sama ibu yo podo ayo gitu kan. Itu yang menjadikan akhirnya kemungkinan beberapa nasihat kita itu tidak ngefek. Tapi kalau kemudian kita terus terang dalam komunikasi kita dengan anak, misalnya tadi kalau mas atau kakak melihat ayah atau ibu tidak sholat tepat waktu karena begini dan begini, ada penjelasan, ada komunikasi. Seperti tadi disebutkan itu memberikan kejelasan, harapan-harapan, kecemasan kita. Intinya ada keterbukaan dari kita orang tua bahwa kita juga lemah, dan kemudian yang penting tadi memohon maaf kepada anak. Mungkin kita akan bisa memperbaiki efek pengaruh kita memberi nasihat kepada anak. Nah, sementara kalau guru tadi itu kan interaksinya di sekolah aja loh. Jadi koyo-koyo cacah itu, murid-murid itu melihat guru itu kan hebat ya, guruku tidak seperti mamaku, tidak pernah marah. Ya mesti cuma interaksi mulai jam 8 sampai jam 4 sore kan gitu ya. Kan gitu. Mungkin itu protesnya ibu-ibu ya kepada ustazah-ustazah ya. Gitu kira-kira. Nah, ketika ada situasi sulit, kita akan terbukti nanti. Itulah kenapa tadi ustazah itu kalau di sekolah murid-muridnya bisa apresiasi, tapi anaknya sendiri tidak. Kan? Penjelasannya begitu. Wallahu alam, mungkin bisa memberikan penjelasan. Ya, cukup satu lagi. Cukup saya pikir. Oh, ada lagi satu dari ibu-ibu mungkin terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah memberikan pencerahan dan di pagi hari ini memberikan materi terkait parenting kita sebagai orang tua. Ini langsung saja Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, ada dampak setelah putra atau anak kami yang kita boardingkan di Kompasi, nah, karena sekian lama yang karena interaksi hubungan ini kan sudah beda lagi hubungannya. Nah, pada saat sudah menyelesaikan di boarding kembali ke rumah itu pola kebiasaan yang lama itu terulang, sepertinya balas dendam gitu. Nah, itu yang kami rasakan. Jadi artinya apa? Ketegasan kita sebagai orang tua untuk mendidik, untuk menjadi kebiasaan supaya tidak berkelanjutan apa yang dinilai, dievaluasi sebagai orang tua itu sebenarnya keliru. Itu menurut versi kami sebagai orang tua. Tapi karena di masa milenial ini kadang respon si anak itu sudah zaman sudah berubah dan sebagainya. Mungkin tadi kalau dari orang tua, kalau ibu bapak cerewet akhirnya bisa diteladani dengan anak. Itu yang pertama, bagaimana menyikapi kondisi anak yang demikian itu gitu. Selanjutnya gini, kita merasakan selama pandemi ini sangat luar biasa problem yang kita hadapi sebagai orang tua. Apalagi adanya mohon maaf mungkin istilahnya setan gepeng tadi. Itu sangat luar biasa. Apalagi adanya game online. Sampai suatu saat orang tua ini sudah merasa tidak dianggap. Mungkin kita bisa diperbaiki bagaimana hubungan kedekatan ini nanti menjadi strategi lagi bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita sebagai orang tua. Akan tetapi kekhawatiran, kecemasan sebagai orang tua sampai suatu saat anak itu malah punya cita-cita menjadi gamers. Nah, ini itu bagaimana kita menyikapi atau mengedukasi supaya yang menurut orang tua ini adalah jalan yang keliru versi orang tua, meskipun Ustaz tadi cobalah pelajari bagaimana itu game, jadi biar zona nyaman dengan anak gitu. Jadi mohon sarannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, ini mudah-mudahan yang terakhir ini sudah jam sampai jam berapa tadi saya nggak tahu juga. Yang pertama tentang bagaimana fenomena anak-anak di pondok balik ke rumah dan kemudian hilang tradisi pondoknya. Itu gimana gitu ya? Sebenarnya panjenengan mengalami hal yang sama dengan saya. Maka pilihannya kan bisa begini Bunda. Kalau kita menginginkan
anak-anak itu kembali ke rumah adalah situasinya adalah situasi pondok, ya berarti di rumah harusnya juga ada situasi pondok juga kan ya. Ada jadwal, ada setoran, ada materi. Sama kalau kita menginginkan seperti itu. Tapi kan faktanya tidak ada situasi di rumah itu seperti situasi di pondok. Maka dari situlah saya memahami bahwa anak-anak ketika kembali ke rumah itu ya ini bukan pondok, ini bebas merdeka, yeay, gitu loh ya. Nah, apakah berarti gimana? Ya berarti kalau kita menginginkan, bisa nggak kita merubah situasi rumah kita seperti situasi pondok? Mungkin tidak. Tapi sebagian bagiannya mungkin bisa. Misalnya kita buat ada jadwal di rumah kita bersepakat nanti jam sekian habis maghrib, abah atau abi atau bapak siap menerima setoranmu. Ayo, misalnya bersepakat gitu untuk berusaha menciptakan atmosfer pondok tetap ada di rumah. Nah itulah kemudian ada sebuah tema parenting itu juga begini Bunda, menyiapkan agenda atau program liburan anak selama menyiapkan program agenda anak selama liburan, selama di rumah itu. Nah itu nanti ada gimana cara menyusun programnya supaya atmosfer pondoknya tetap ada di rumah itu. Tapi kalau misalnya itu kita tidak bisa dapatkan, ini yang menurut pendapat saya begini ya Bunda. Sebenarnya anak-anak kita itu di pondok itu dididik untuk seperti apa sih? Ternyata kan dididik untuk mandiri, dididik untuk manajemen waktu, dididik untuk disiplin dan sebagainya. Kemudian berpikir kritis dan sebagainya. Maka ini menurut pendapat saya Bunda ya, selama anak-anak kita mendapatkan hal itu di rumah dan kemudian mereka mengikuti ritme yang ada di rumah, tidak di ritme pondok yang kita tadi itu kok berubah nih kayak bebas, tapi kalau dia masih menunjukkan kemandiriannya, dia menunjukkan dia masih bisa kritis, dia masih bisa membanggakan apa yang didapat di pondok, dia masih connect dengan teman-temannya, dan ketika ketemu dengan teman sebayanya dia bisa masih mengendalikan, saya masih tenang Bunda. Saya bercontoh ya, ternyata anak-anak dari pondok-pondok tertentu ya, walau alam ya, ketika mereka lulus kemudian masuk ke perguruan tinggi umum begitu ya, mereka berprestasi itu, mereka jadi presiden BEM, mereka jadi aktivis dan sebagainya. Walaupun kita tahu di rumah sepertinya ini katanya aktivis Islam profes, di rumah tahajud cuma seminggu 2 kali gitu kan. Tapi lihat ketika di depan teman-temannya, ketika memimpin rapat, kayak betul-betul aktivis, kayak ustadz ya, gitu kan. Maka di situ saya nanti akan memposisikan, wah saya bersyukur hasil dari pendidikan di pondok masih membekas kepada anak. Nah berarti kemudian tipsnya adalah ajak komunikasi anak-anak. Sebenarnya dari pondok itu kakak, mbak, mas dapat apa toh? Gitu. Oke, yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan apa tadi pertanyaan kedua lupa. Gamers. Baik. Secara spesifik sebenarnya ada pembahasan tentang generasi Z ya. Gamers. Sebenarnya what's wrong with gamers? Ada masalah apa dengan gamers itu? Ayah Bunda, tahu nggak fakta bahwa seorang pro gamers yang profesional, atau boleh saya tunjukkan ya slide ya? Ini kita harus berapa Pak Jubi? Lanjut dulu. Oke, kalau mau sabar saya tunjukkan dulu. Oke, mohon maaf karena kemarin barusan menyampaikan materi ini, mohon maaf. Ini Bunda. Ini Bunda. Ada namanya Kurniawan Budi. Flyer ini. Kemudian ini ada data total penghasilannya 3.200 US dollar per bulan. Itu berapa Pak?
kalikan 15.000. Oh iya, oke. Ada lagi Samuel, ada lagi ini. Atau mungkin ini, Monica, cantik, gajinya 137 juta games. Ini namanya pro gamer yang profesional. Saya harus mohon maaf tidak bisa menjelaskan detail kenapa bisa begitu, tapi hanya menduga. Karena ini kan dunia game sekarang ini betul-betul berkembang ya. Teknologi IT ini ya, gamers ini berkembang. Dibuat semakin realistis dengan PUBG, Dota dan macam-macam itu banyak. Jadi saya nggak bisa menyebutkan itu. Di negeri seperti Singapura, China, Italia itu sudah jadi kompetisi tingkat nasional, bahkan sekarang diusulkan untuk masuk ke Olimpiade yang disebut dengan e-sport. Bahkan Pak Presiden Jokowi juga akan mengusulkan ini nanti masuk di PON, e-sport. Sehingga bermain seperti ini ada sebuah olahraga, ada kerjasama kalau misalnya itu tim. Dan kalau Anda masuk ke dunia ini Anda akan tahu itu pengikutnya banyak sekali, jutaan pengikutnya. Dan rupanya mau nggak mau itu akhirnya merembes masuk ke anak kita juga. Dan mereka melihat ini. Cuma pertanyaannya lagi-lagi sama seperti teknologi yang lain, handphone dan sebagainya. Kita itu sering mengalami yang disebut dengan gagap teknologi kan Bunda. Gaptek itu tadi. Gagap teknologi bukan sekedar kita tidak bisa menguasai teknologi, tapi kita hanya kena dampak negatifnya. Teman-teman, anak-anak kita hanya menggunakan pasif, pemakai aja, yang akhirnya dia bukan seorang gamers, full gamers atau seorang atlet e-sport, tapi hanya pemain, dan itu yang kemudian berkecenderungan menjadi seorang adiktif game. Penyakit itu memang di Cina disebut sebagai gangguan itu. Dan kalau tadi Anda lihat di sini banyak pro gamers itu yang profesional gamers yang Chinese, benar mereka banyak yang profesional gamers dan banyak yang nggak berhasil akhirnya sakit. Sehingga untuk menjadi seorang atlet e-sport itu butuh coach, butuh pelatih, butuh pendamping yang harus sangat menguasai, sangat ahli. Termasuk kesiapan si anaknya sendiri menjadi seorang profesional gamers. Bayangkan, dia harus memisah antara sebagai sebuah kesenangan dengan sebagai sebuah profesi, gitu. Itu perlu ada pendampingan. Berarti bagaimana cara menyikapi kita? Berarti cara menyikapi kita seperti tadi saya sampaikan dan sekarang tadi baru saya sampaikan. Tetapi kan berarti kita betapa harus menguasai dunia game itu. Faktanya kayak begini nih. Di tengah bahaya negatifnya ada hal positif. Itulah kenapa to fight IT, we must understand IT. Sebelum kita mengizinkan atau membuat anak-anak kita menjadi seorang pro gamers, maka jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Pelajari dulu seberapa jauh anak kita itu bermain game-nya. Apakah sudah sampai kecanduan atau bisa diarahkan menjadi seorang pro gamers. Nah, untuk itu mungkin perlu konsultan ke ahlinya, begitu. Nah, gitu kira-kira Bunda. Cara menyikapinya begitu. Kita harus lebih bijaksana, lebih wise. Bahkan kalau bisa, satu saat tertentu dorong mereka untuk malah meng-create. Karena generasi Z juga mempunyai karakteristik sebagai seorang konten kreator. Ada passion, ada dorongan mereka untuk menciptakan diri. Nah, kalau kita punya semangat gontor untuk melakukan islamisasi apapun itu ya, sains, kita lakukan islamisasi game. Misalnya gamenya daripada PUBG atau Dota, kasih game tentang apa misalnya berlomba-lomba untuk masuk surga misalnya gimana, berkompetisi untuk perang melawan Israel misalnya gitu. Dibuat game-game seperti itu, dirancang sehingga ada pilihan nanti gamenya malah menanamkan nilai-nilai akidah, perjuangan Islam dan sebagainya. Kan begitu, justru peluang tidak kita jauh. Jadi kalau begitu, kata kuncinya buka wawasan kita tentang dunia game. Tidak menolak mentah-mentah langsung, wah bahaya kan? Pelajari dulu, pelan-pelan. Dampingi anak kita, yang dia mainkan apa? PUBG, Dota, kritik aja. PUBG, apa itu game hanya darah aja yang keluar. Kamu diajarin apa, Le? Dor mati, kalau nggak berhasil hidup lagi. Kayal ini. Nah gitu kan, kita bisa kritik kan.
jenuh juga akhirnya mereka nyari tantangan game yang lain lagi sebagainya. Nah itu yang sedikit saya tahu tentang dunia. Maka setan gepeng ini Bu, tidak semuanya setan ya. Mungkin ada yang justru nanti bisa manfaat jadi wasilah dakwah kita, wasilah untuk membantu dakwah kita, membuat aplikasi tentang apa misalnya aplikasi ibadah, aplikasi ini kan banyak itu konten-konten, ada ada konten, ada muslim profesional, banyak itu aplikasi-aplikasi yang bisa di-download yang membantu kita untuk berkonsultasi online, tanya masalah fikih, waris dan sebagainya sudah ada semua. Kitab waris lengkap ada. Mungkin Ustadz Ali ketika menyampaikan sini nanti biar ditanya ada nggak yang online berdiskusi seperti itu menjelaskan. Itu peluang, tantangan. Jadi sekarang tantangan kita adalah bagaimana teknologi itu kita sahabat, kita rangkul, istilahnya kita embrace, kita peluk itu bersama anak kita, karena anak kita berada di dalamnya embracement, peluk wajahnya, gitu ya. Sambil terus ditanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bunda, barangkali itu ya, mohon maaf, ini sudah sangat sayang sekali. Panjang sekali karena memang temanya lagi trends ini ya, membersamai anak di rapat ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan, saya akhiri doa ya. Baik, kita akhiri dengan doa ayah Bunda, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi anak-anak kita, keluarga kita dari segala macam fitnah, bahaya dan semuanya saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wa ni'ama wa lakal majid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa limstan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa rizqan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Tawbatan qablan wa rahmatan min Allahumma hawwil bisalamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna min awladina min ahli ilmi wa ahli khairin wa min ahli Qur'an wa min ahli tarbiyah wa min ahli awliya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu telah sampai pada ujung acara pada pagi hari ini. Kita ucapkan beribu terima kasih kepada Ustaz Imam atas ilmu yang telah diberikan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu